Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda potensial dan kreatif. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Microcontroller. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada Anda semua terkait relay dan bagaimana cara menggunakannya. Ini sangat penting karena ketika kita bekerja menggunakan board microcontroller, kita tidak bisa lepas dari penggunaan relay ini. Nah, pengertian relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik, baik secara elektromekanikal, menggunakan elektromagnetik, ataupun secara elektronis. Nah, gambarannya seperti ini. Ini yang umum kita lihat. Kemudian di sisi kanan ini adalah simbolnya. Simbol di mana di sini ada kontak A dan kontak B. Kemudian ini adalah koil. Kemudian ada juga bentuk seperti ini. Gambar kotak yang di samping kanannya adalah kontak yang terbuka, itu dinamakan normally open. Kemudian kontak tertutup itu dikatakan normally close. Nah, jenis relay itu ada dua. Ada electromechanical relay, kemudian ada solid state relay. Electromechanical relay itu menggunakan koil di dalamnya. Ini yang umum, yang banyak di pasaran. Ini yang sering kita lihat lah. Kemudian solid state relay itu di dalamnya menggunakan rangkaian elektronik berupa optocoupler yang disambungkan ke triac atau diag atau transistor, bisa juga menggunakan transistor. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah bagian relay. Ini adalah bagian relay, di mana relay sendiri itu di dalamnya terdapat koil. Kemudian koil ini mengelilingi inti besi. Ini adalah inti besinya. Ini adalah inti besinya. Kemudian di bagian atas ini adalah jungkat-jungkitnya. Ini jungkat-jungkit yang disebut armatur. Kemudian di sisi kanannya ini adalah bagian kontak. Kontak ini terdiri dari NC, itu adalah normally close. Kemudian di tengahnya adalah kontak. Kemudian yang ini adalah NO atau normally open. Ini kondisi ini ketika belum dialiri arus listrik. Nah, pada saat dialiri arus listrik, maka inti besi ini karena terinduksi oleh elektromagnetik, maka dia akan menarik semua logam yang ada di dekatnya. Contohnya salah satunya adalah armatur. Dia akan menarik armatur, kemudian armatur ini akan mendorong kontak C dan menempel di bagian NO. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat ilustrasi berikut ini. Ya, ini dia. Ketika dialiri arus, maka armatur ini akan tertarik dan mendorong kontak yang menempel di NO. Dan kondisi ini, maka beban yang kita sambung, kabel yang kita sambung akan terhubung. Seperti itu.
Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis relay. Relay itu dibagi beberapa jenis berdasarkan pole dan throw-nya. Nah, yang pertama ini disebut single pole, single throw. Ini maksudnya apa? Karena relay ini hanya menggunakan satu kontak dan terdiri dari satu sub kontak. Jadi ini adalah kontaknya yang dinamakan pole. Kemudian ini dikatakan sub kontak atau throw. Ya. Kemudian ada juga yang dinamakan single pole double throw. Single pole double throw. Karena kontaknya terdiri dari satu. Kemudian throw-nya atau subkontaknya ada dua. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Ini adalah double pole single throw. Double pole single throw. Maksudnya karena relay ini menggunakan kontaknya ada dua, namun masing-masing kontak ini hanya memiliki satu sub kontak atau satu throw. Lanjut, ini adalah double pole double throw. Maksudnya pole-nya ada dua dan masing-masing pole memiliki subkontak juga dua. Makanya itu dinamakan double pole double throw. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini bisa kita bedakan dari jumlah kaki, yang mana untuk single pole single throw itu biasanya menggunakan 4 kaki. Kemudian single pole double throw ini ada 5. Ini yang umum kita gunakan di microcontroller. Kemudian ini adalah double pole single throw. Contohnya seperti ini. Kemudian ini jumlahnya ada 8. Itu dinamakan double pole double throw. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi penggunaan relay. Nah, relay sendiri itu berfungsi sebagai remote control atau pensaklaran pada controller. Kemudian fungsi yang kedua itu bisa digunakan dalam menjalankan fungsi logika. Jadi serial ini bisa kita gunakan dalam sistem kontrol yang mana bisa kita susun menyerupai gerbang logik, gerbang AND, OR, dan sebagainya. Kemudian bisa memberikan fungsi penundaan waktu, apakah itu sebagai on delay maupun off delay. Kemudian penggunaan relay selanjutnya bisa digunakan sebagai pengatur arah putaran motor DC dengan merubah bolak-balik fasa pada motor DC menggunakan relay. Selanjutnya, relay bisa digunakan sebagai sistem penguat daya, yakni mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah. Lanjut, sebagai sistem proteksi untuk melindungi motor atau komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat, yang mana dari segi kelistrikan ini yang dikatakan sebagai short protection. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh relay yang umum digunakan pada controller Arduino. Nah, ini seperti ini, relay dengan satu channel. Ini adalah 2 channel.
kemudian 4 channel, dan 8 channel. Selanjutnya, cara instalasi pada beban listrik. Nah, Anda bisa membuat rangkaian seperti ini di rumah. Jadi, membuat rangkaian Arduino dengan menyambungkan ke relay, kontak relay, di mana 5 volt sudah disambungkan ke input relay 5 volt. Kemudian GND-nya kita juga sudah sambungkan. Terus output logiknya yang masuk ke relay itu bebas. Silakan Anda buat, boleh menggunakan kaki pin yang lain. Nah, di relay ini sudah ada tandanya, ada NO dan NC. Ini adalah sub kontak NO dan ini adalah sub kontak NC. Kemudian kita pasangkan beban seperti ini. Beban lampu, steker. Ya. Kita lihat ilustrasi bagaimana cara penyambungannya. Yang pertama, sambungkan kontak NO seperti ini. Ya. Ini adalah menandakan flash yang masuk ke kontak NO relay. Selanjutnya, positif dari lampu kita sambungkan ke kontak NO juga. Jadi seperti ini. Tujuannya ketika ada output dari microcontroller, NO akan berubah jadi close. Lanjut. Iya. Ya, seperti ini. Gambaran cara penyambungan instalasi pada beban listrik menggunakan Arduino. Ya, saya kira cukup, sobat. Dan nantikan saya di channel YouTube berikutnya. Kita akan membahas terkait relay SS solid state relay dan bagaimana cara membuat solid state relay tersebut. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.